Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 10 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu ya Yesus dalam hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami dituntun dalam segala kebenaran, hidup kami diubahkan sebagaimana kami membaca firman-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Silahkan, Saudara Nofri. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini adalah meninggikan hukum Taurat. Tema, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Mazmur 19 ayat 8. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, kata Yesus, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan penurutannya sendiri kepada hukum, Kristus menyaksikan tentang tabiat-tabiatnya yang kekal dan membuktikan bahwa lewat kasih karunia-Nya hukum itu dapat dituruti dengan sempurna oleh setiap putra-putri Adam. Di atas bukit itu Dia menyatakan bahwa tidak satu iota terkecil pun ditiadakan dari hukum itu sebelum semuanya terjadi. Segala sesuatu yang menyangkut umat manusia, segala yang berhubungan dengan rencana penebusan. Dia tidak mengajarkan bahwa satu waktu hukum itu akan dibatalkan, tetapi mengarahkan mata sepenuhnya kepada horizon masa depan manusia dan meyakinkan kita bahwa sebelum tujuan ini tercapai, hukum itu akan tetap berwenang, sehingga tak seorang pun boleh menyangka bahwa misinya ialah untuk menghapus aturan-aturan dari hukum itu. Selagi langit dan bumi ada, prinsip suci hukum Allah akan tetap ada. Kebenarannya adalah seperti gunung-gunung Allah. Mazmur 36 ayat 6. Akan terus suatu sumber berkat mengalirkan sungai-sungai kecil untuk menyegarkan bumi. Karena hukum Tuhan itu sempurna dan tidak berubah, tidak mungkin bagi orang-orang berdosa dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi standar tuntutannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang sebagai penebus kita. Misinya lah oleh membuat manusia ikut serta dalam sifat ilahi untuk membawa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum surga. Apabila kita tinggalkan dosa-dosa kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, hukum itu diagungkan. Rasul Paulus bertanya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Janji perjanjian baru itu ialah, aku akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 6. Sementara sistem lambang nubuatan yang ditunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang harus menghapus dosa dunia harus dihentikan dengan kematiannya. Prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam 10 hukum adalah tetap bagaikan tahta yang kekal. Tidak satu perintah pun telah dibatalkan. Tidak satu iota atau satu titik pun yang diubah. Prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar kehidupan akan tetap tidak berubah di Firdaus yang dipulihkan itu. Apabila Eden berkembang kembali di dunia,
hukum kasih Allah akan dituruti oleh seluruh manusia yang di bawah matahari. Khotbah di atas bukit halaman 60-61. Terima kasih Saudara Nofri atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 176 paragraf 1, dengan penurutannya sendiri kepada hukum, Kristus menyaksikan tentang tabiat-tabiatnya yang kekal dan membuktikan bahwa lewat kasih karunia-Nya, hukum itu dapat dituruti dengan sempurna oleh setiap putra-putri Adam. Roh Nubuat menyatakan bahwa melalui kasih karunia-Nya Kristus, maka kita anak-anak Adam dapat menuruti hukum dengan sempurna. Apakah kasih karunia Kristus itu? Selected Messages buku pertama halaman 80 paragraf 1 membuktikan. Saya rindu diisi hari demi hari dengan Roh Kristus, harta karun kasih karunia-Nya lebih berharga bagiku daripada emas atau perak atau perhiasan yang mahal. Ini adalah kerinduan Nyonya White untuk setiap hari diisi dengan Roh Kristus. Roh Kristus artinya rohnya Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain yang bukan Kristus. Roh Kristus adalah pribadinya Kristus itu sendiri. Dan ini disebutkan sebagai harta karun kasih karunia-Nya atau kasih karunia Kristus. Jadi, kasih karunia Kristus adalah rohnya yang kudus, roh Kristus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menjelaskan, Selected Messages buku ketiga halaman 150 paragraf 1. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Semakin jelas bahwa kasih karunia Kristus adalah rohnya Kristus. Inilah yang mampukan kita anak-anak Adam untuk menuruti dengan sempurna akan hukum Allah dan ubahkan karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sebab kita lemah dan Roh Kristus membantu kelemahan kita agar kita dapat membentuk karakter Kristen. Apakah Roh Kristus itu adalah Roh yang kudus atau Roh Kudus? Manuskrip Releases volume 14 halaman 84 paragraf 3, White menyatakan, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirimkan kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan bahwa melalui kasih karunia-Nya kita dapat penuh di dalam Dia. Roh Kristus adalah Roh yang kudus atau Roh Kudus, dan itulah kasih karunia Kristus yang mampukan kita menuruti hukum Allah dengan sempurna. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip Releases volume 19 halaman 103 paragraf 2 yang berkata, Roh Kristus adalah kebutuhan terbesar kita. Oleh sebab itu, Nyonya White jelaskan dalam With God at Dawn halaman 67 paragraf 2 yang berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan bahkan sebagaimana Dia berjalan. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena sesuai renungan hari ini nyatakan, tidak mungkin kita, orang berdosa, dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi standar tuntutan hukum Allah. Itu sebabnya Yesus datang sebagai juru selamat kita, agar kita dapat ikut serta dalam alamiah ilahi, yaitu dengan menerima rohnya, Roh Kristus, untuk membawa kita hidup sesuai hukum Allah. Dan hanya Kristus satu-satunya manusia yang hidupkan hukum Allah dengan benar dan sempurna. Karenanya kita perlu rohnya yang adalah hidupnya. Tidak hanya itu, Paulus menuliskan dalam Ibrani 10 ayat 16 yang berkata, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Bagaimana Allah menuliskan hukumnya dalam hati, dalam akal budi kita? Paulus yang sama menuliskan dalam Roma 8 ayat 2 yang berbunyi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Perhatikan dalam versi King James disebutkan the law of the spirit of life, yang artinya hukum roh kehidupan. Dan hukum roh kehidupan itu ada di dalam Kristus Yesus yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Apa maknanya? Hukum dosa dan hukum maut tidak membawa kehidupan, tetapi hukum roh kehidupan yang dalam Yesus yang membawa kehidupan. Yesus merdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut dan karuniakan hukum roh kehidupan. Roh siapakah yang memberi hidup? 1 Korintus 15 ayat 45 katakan, Adam yang terakhir telah menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir adalah Yesus Kristus. Maka roh yang menghidupkan adalah rohnya Kristus. Jadi, yang menulis hukum itu dalam hati kita adalah roh Kristus. Inilah janji perjanjian baru tersebut. Ditulis artinya menetap, tidak bisa hilang, tidak bisa dihapuskan. Sebab sama seperti hukum yang tertulis dalam 2 loh batu tidak dapat dihapus. Demikian juga yang ditulis oleh roh Kristus pada loh jiwa kita, yaitu hati kita, tidak dapat dihapus. Perhatikan Paulus menggunakan kata memerdekakan kamu. Artinya, di bawah hukum dosa dan hukum maut kita jadi hamba. Tetapi dalam hukum roh kehidupan, kita merdeka. Sebab roh kehidupan itu dalam Kristus, dan siapa yang dalam Kristus menerima kemerdekaan. Jadi, roh Kristuslah yang menuliskan hukum dalam hati kita. Lalu apa hubungannya dengan meninggikan hukum Taurat sebagaimana judul renungan hari ini? Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 176 paragraf 2. Apabila kita tinggalkan dosa-dosa kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, hukum itu diagungkan. Dengan meninggalkan dosa-dosa kita dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita meninggikan hukum Taurat atau mengagungkan hukum Allah tersebut. Apa hubungannya dengan Roh Kristus yang mampukan kita untuk menuruti hukum Taurat serta yang menulis hukum itu dalam hati kita? Ingat kembali tabel berikut ini yang menjelaskan prosesi pemuliaan Yesus. Dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, Yesus jelaskan bahwa roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu digambarkan dengan istilah aliran-aliran air hidup. Jadi, air hidup itu adalah roh. Kemudian, dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa lebih baik dia pulang ke surga karena jika dia pulang, roh itu akan dikirimkan, yaitu Sang Penghibur. Sebab saat dia pulang, Yesus dimuliakan. Ini semua Yesus sampaikan kepada murid-muridnya saat dia masih di dunia ini. Jadi, penting sekali untuk Yesus pergi dan kembali kepada Bapa agar Yesus dimuliakan dan roh atau Sang Penghibur yang Yesus gambarkan seperti aliran air hidup akan dicurahkan kepada murid-muridnya. Nah, setelah Yesus kembali ke surga, dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9, Paulus jelaskan prosesi pemuliaan Yesus di surga, yaitu Allah Bapa, Allahnya Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Ayat ini Paulus kutip dari Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Ini adalah prosesi pengurapan Yesus menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Yesus menjadi pengantara kita. Nah, apa yang terjadi di dunia pada saat Yesus dimuliakan? Kisah 2 ayat 32 sampai 33 adalah khotbah Petrus kepada orang-orang saat itu yang berkata bahwa mereka mabuk sebab mereka berbicara bahasa-bahasa lain sebagaimana roh itu berikan. Petrus jelaskan hari masih jam 9 pagi dan mereka bukan mabuk, tetapi menerima janji Yesus. Petrus jelaskan bahwa Yesus ditinggikan atau dimuliakan dan menerima Roh Kudus yang dilambangkan dengan minyak dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Roh inilah yang Yesus gambarkan dengan air hidup dan yang dicurahkan setelah Yesus dimuliakan sebagai kegenapan Yohanes 7 ayat 38 dan 39 serta Yohanes 16 ayat 7. Inilah proses di mana Allah Bapa karuniakan rohnya yang kudus kepada anaknya agar melalui anak Allah kita menerima kepenuhannya. Dan roh yang kita terima dari anak Allah disebut roh anak Allah atau roh Kristus.
Nah, ini semua tidak dapat terwujud jika Yesus tidak mati di kayu salib menjadi juru selamat kita, yaitu menebus kita dari perhambaan dosa dan maut. Sebab pemulihan Yesus dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9 itu adalah pengurapan Yesus menjadi imam besar. Dan untuk menjadi imam besar harus ada yang dikorbankan, dan dalam hal ini bukan domba, tetapi dirinya sendiri. Baca Ibrani 5 ayat 1 dan Ibrani 8 ayat 3. Inilah hubungannya. Singkatnya, Yesus harus menjadi manusia agar dapat menjadi juru selamat kita, dan Yesus harus mati sebagai manusia untuk merdekakan kita dari dosa dan maut. Dan karena itu, Bapa muliakan dia agar menjadi imam besar kita, dan pada saat itu rohnya dicurahkan pada hari Pentakosta, dan roh Kristus itulah yang sadarkan kita akan dosa dan mampukan kita hidupkan hukum Allah. Inilah makna dan hubungan menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan meninggikan hukum Allah. Karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam That I May Know Him, halaman 208, paragraf 2. Hanya dalam terang salib, kita dapat melihat karakter agung dari hukum Allah. Ingat, hukum Allah adalah salinan karakternya. Dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita meninggikan karakternya, dan itu dinyatakan dalam hukumnya. Tinggikan hukum Allah dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan menerima rohnya yang kudus, roh Kristus, dan hidup dalam diri kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik ini, bahwa kami meninggikan hukum Taurat bukan oleh perbuatan kami, tetapi oleh karena roh Kristus hidup dalam diri kami. Roh itulah yang memampukan kami menurut hukum Allah dengan sempurna, dan menyatakan karakter-karakter Kristus dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.